Tapi kita juga mesti ingat, tahun baru Imlek ini, tahun ini adalah tahun kerbau, ya kan? Tahun kerbau, kerbau yang ingin melambangkan usaha yang keras, kan? Kerja keras, pantang menyerah, optimis itu. Maka orang hanya akan mencapai keberuntungan itu kalau dia juga berusaha dengan sekuat tenaga. Dia selalu memiliki optimisme untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah, akan segala sesuatu yang lebih baik, pantang menyerah. Gongxi 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 ni ya, gongxi 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 ni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Tuhan dan juga dianugerahi keterbukaan batin, sebagaimana kita juga ingin membuka hati dan budi kita pada Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini, agar kita senantiasa dilimpahi berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas merayakan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladani hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, "Tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Wanita itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Bacaan yang kita dengarkan hari ini sangat bagus dan indah sekali, yang membawa harapan bagi hidup kita, meneguhkan hidup kita supaya kita dalam hidup jangan sampai putus harapan dalam situasi apapun, dalam situasi dan keadaan apapun, tetap ada harapan. Karena Tuhan senantiasa ada beserta kita dan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita. Asalkan kita mau terbuka kepada Tuhan untuk ditolong, gitu. Kalau kita membutuhkan pertolongan, ya kita mesti terbuka untuk ditolong. Ya kalau orang tidak terbuka untuk ditolong, ya bagaimana yang menolong mau menolong, gitu kan? Logikanya gitu aja. Maka mari kita membangun keterbukaan diri terus menerus. Sebagaimana tadi orang yang bisu tuli, kalau di sini dikatakan sebagai orang yang tuli dan gagap, memohon supaya Yesus itu menyembuhkan dirinya. Pada dirinya sendiri orang ini tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi harapannya, sehingga lalu dia dibawa oleh orang lain. Tanpa keterbukaan diri itu, orang ini tidak akan bisa menemukan kesembuhan. Tanpa keterbukaan itu, orang ini juga tidak akan bisa menemukan keselamatan. Orang ini tidak akan bisa menemukan dan merasakan keberuntungan. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, saya jadi ingat hari ini adalah hari yang spesial bagi banyak orang, banyak dari panjenengan yang hari ini merayakan Imlek, tahun baru. Imlek bagi kita semua bukan hanya sekedar soal makan-makan enak, kumpul-kumpul dengan saudara atau teman-teman atau keluarga, tetapi Imlek itu kan syarat makna. Banyak pernak-pernik lalu simbol-simbol yang maknanya itu mau melambangkan keberuntungan. Orang kita semua terutama panjenengan yang merayakan percaya bahwa
setiap kali pergantian tahun semacam ini, setiap kali merayakan perayaan Imlek, itu selalu ada harapan yang baru, terbuka akan masa depan yang lebih cerah, terbuka akan segala sesuatu yang lebih baik, terbuka akan keberuntungan-keberuntungan yang selalu dimohon dan selalu diharapkan. Tetapi kita juga ingat, ya kan, seperti halnya dilambangkan warna merah itu kan, simbol-simbolnya kan banyak, saya tidak hafal satu persatu, tapi paling tidak kan kalau warna merah itu konon katanya warna keberuntungan ya, gitu. Maka kita pun juga demikian, seperti halnya orang yang tuli dan gagap tadi, dia juga pantang menyerah, dia selalu berharap bahwa dirinya pasti nanti disembuhkan. Maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuka diri pada berkat Yesus itu. Maka kalau sekarang kita juga diingatkan, hari ini kita merayakan Imlek, banyak dari penjelengan yang merayakan Imlek, maka kita juga diingatkan dengan tahun kerbau ini, mari kita juga punya optimisme untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Mari kita juga pantang menyerah, giat bekerja. Orang yang beruntung itu adalah orang yang satu, membuka dirinya pada perubahan-perubahan yang baik. Dua, membuka dirinya pada kehendak Allah. Tiga, seperti yang dilambangkan tahun kerbau, dia pantang menyerah, selalu optimis pada masa depan yang lebih baik. Semoga kita pun juga seperti halnya orang yang tuli dan gagap tadi, selalu bisa membuka diri kita pada berkat Tuhan ini. Dan dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita semakin damai kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam Ekaristi ini kami mengenangkan karya kebaikan Putra-Mu yang membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Semoga kami turut serta mewartakan kebaikan-Mu kepada siapapun di sekitar kami, sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.